Video ini mengenai perjalanan dari Sidoarjo ke Bali. Berapa lama perjalanan dan habis berapa biayanya. Simak videonya karena akan banyak detail-detail informasi di dalamnya. Semoga bermanfaat. Wow. Bangun, kita berangkat. Kita 2 dewasa, 1 anak dan 2 balita perjalanan ke Bali. Nah, ini berapa biaya yang dibutuhkan sampai ke Bali dan berapa lama. Simak ya videonya karena akan banyak informasi di dalamnya. Ya. Hei, ini kita berangkat ini jam berapa nih? Jam 7.50 kita berangkat dari rumah ya. Emangnya enak sekolah online atau sekolah offline? Ya, dua-duanya enak sebenarnya. Kalau offline bisa ketemu teman-teman. Oh, kalau online bisa sambil jalan-jalan sambil sekolah. Oke, kita langsung jalan ya. Sip. Oke. Ya. Ternyata biayanya tidak mahal ya perjalanan ke Bali. Jadi segera di-subscribe dulu ya dan mungkin di-share ke teman-teman yang membutuhkan informasi seperti ini karena supaya tidak ketinggalan informasi mengenai kuliner, jalan-jalan maupun tempat staycation yang menarik. Oke, kita masuk jalan tol dari Waru. Ini langsung akan menuju ke Probolinggo. Ini start masuk di gerbang tol Waru, nggak usah tap tiket ya, langsung lewat aja. Ini nggak jauh dari gerbang itu, kita sudah sampai di rest area yang pertama. Jadi ini sudah memasuki daerah Sidoarjo. Rest area ini cukup besar ya, jadi komplit, ada kopi kenangan, ada SLSO dan sebagainya. Ini kita sampai di Sidoarjo, kita harus tap tiket ya. Kita nggak rinci satu-satu ya, langsung kita sampai di Probolinggo nanti di total tiket tolnya berapa. Ini di Kejapanan juga tap tiket. Nah, ini lanjut lagi. Nah, ini sudah dekat di percabangan. Jadi di sini ada cabang ke Probolinggo, ada juga yang ke daerah Malang. Jadi kalau yang lurus itu ke Malang, yang ke kiri itu Probolinggo. Nah, hati-hati ya jangan sampai salah di sini, yaitu kodenya di kiri ada bangunan warna emas itu belok kiri. Itu ciri khasnya. Saya ingat-ingatnya seperti itu. Nah, ini kalau setelah belok kiri ada kita tinggal lempeng aja menuju ke Probolinggo, ngikutin jalan tol dan sampai di tol akhir baru sampai Probolinggo. Belum sampai ke Banyuwangi ya, apalagi ke Bali. Nah, ini tidak lama ya, sekitar 1 jam kita sudah mencapai ke Probolinggo. Jadi kita memilih keluar di tol Probolinggo Barat ya. Jadi bukan Probolinggo Timur, masih bisa lurus tuh. Karena kita mau rencana makan dulu di sini walaupun agak pagi ya. Nah, ini kita udah nyampe di pintu tolnya. Ini 80.000 harga tolnya ya. Kita langsung keluar. Ini tolnya agak terletak di selatan ya. Padahal untuk jalur ke Banyuwangi atau ke Ketapang kita harus ambil jalur utara. Jadi kita keluar menuju Probolinggo kota. Itu belok kiri menuju ke utara ya. Ini sudah gerbangnya tadi, gerbang kota Probolinggo. Kita lurus saja dan mencapai di pertigaan ini. Nah, ini sudah mencapai jalur utara. Ini jalur yang menuju ke Ketapang ya, lurus saja. Kita belok dulu ya, kita makan dulu di sini. Ini ada rumah makan Sari Kuring. Ini cukup terkenal. Jadi kita nyampe di sini jam 9.30. Jadi sekitar 1 jam 40 menit dari rumah ya. Ini belok, kita lurus dan ini kita sempat kebablas. Jadi kita balik lagi ini dari sisi sebaliknya ya. Dan ini kita turun makan dulu. Suasananya cukup keren di sini. Jadi kita berhenti sejenak di tengah kota, tapi ada tempat makan seperti ini. Nah, ini ada kolamnya. Jadi nanti kita ulas ya di detail-detailnya nanti di review-review video berikutnya. Ini kita tunjukin sepintas perjalanan-perjalanan yang kita singgahi sampai ke Bali ya. Oke, kita lanjut lagi perjalanan ke Ketapang. Kita menuju ke Bali melalui menyeberang Ketapang. Jadi ini kita pergi dari sini jam 11. Lumayan 1,5 jam karena ada anak-anak jadi makannya lama. Itu makan habis 124.000. Jadi kita terus jalan ya. Sebenarnya kalau kita mau jalan lagi di Situbondo ada tempat makan, cuma daripada nanti pulangnya makan di Probolinggo kemalaman, lebih baik makan kecepatan. Nah, ini di Probolinggo ya mulai macet yang pertama kali. Jadi ini tidak tahu kenapa jalurnya macet. Dan nanti waktu pulang juga macetnya lebih parah di Probolinggo. Setelah itu kebanyakan lancar. Jadi perjalanan ini cukup panjang ya, jadi lama. Tapi sebenarnya cukup menarik melihat spot-spot view di sepanjang perjalanan ya, jadi nggak terlalu membosankan. Kita lanjutin perjalanan, kita jalan dulu ya terus.
Nggak jauh dari Probolinggo kita udah memasuki PLTU Paiton ya, pembangkit listrik tenaga uap. Itu mulai kelihatan tepi pantai ya, kelihatan pantai. Jadi cerobong-cerobongnya itu unik banget ya. Itu aku cukup berkesan sih di pemandangan sekitar sini. Cukup aneh kayak modelnya gitu ya, jarang dilihat sehari-hari. Kita terus ini udah masuk ke daerah Situbondo. Ini pantai pertama ya, kita lihat di sebelah kiri. Ini juga unik ya, seperti kayak tanah kiri kanan. Nah itu saya lagi nyetir, masih seger, belum capek karena pemandangannya memang bagus banget ya. Kita melewati jembatan pertama, jembatan kedua ini juga ada laut di sebelah kiri. Pemandangan gunung. Dan ini tidak lama lagi kita akan memasuki daerah hutan ya, hutan sebelum memasuki Banyuwangi. Daerah hutan itu nanti sinyalnya hilang total, ada sinyal gitu. Jadi itu anak-anak juga exciting, pemandangannya bagus banget dan aku sangat berkesan di daerah hutan ini. Agak panjang ya perjalanan di hutan, tapi dinikmati aja. Wes Korea. Oh, drama drakor tersesat di hutan. Itu kayak horor. Horor cuma malam, kalau ini pagi. Jelek banget judulnya. Tapi kalau sore gini, siang sore bagus, kalau malam ngeri ya. Tersesat di hutan. Gelap kayaknya ya. Tanjakan. Bertemu pocong jual soto. Wah. Jalannya besar ya. So big. So beautiful. Iya. Naik Korea loh, cuma Korea itu kayak bunga-bunganya pink. Ini tinggal diedit kasih bunga. I can do that. Wih, ada satu pohon di tengah kekeringan. Wow, bagaimana dia bisa hidup? Wow, hijau. Coba tanya pada pohon yang bergoyang. Ternyata ada banyak, pasti ini temennya. Dia pasti tahu cara surviving. Bentar lagi sudah bukan Korea lagi, berarti sudah dekat Banyuwangi. Wih, ini monyet. Ini beneran taman safari ya? Monyet, sama sih. Monyet. Ini setelah hampir keluar dari hutan ternyata ada kemacetan lagi sedikit, ada perbaikan jalan kayaknya. Terus kita sudah mendekati ya 20 km dari Banyuwangi. Kita isi bensin dulu ya, 150.000, jadi harapannya nanti sampai Bali nggak usah ngisi lagi, cukup jadi ya. Kita lanjut, ketemu macet lagi 8 kilo dari Ketapang. Ini agak panjang yang kali ini macetnya ya, tapi kita udah lolos dan akhirnya kita memasuki Banyuwangi. Pemandangannya udah bagus banget, ada pantai di sebelah kiri itu. Bagus ya, jadi ini Pulau Bali sudah kelihatan di seberang. Kita melewati pemandangan ini ya. Banyak orang di pinggir itu berhenti, mereka mencicipi Bali sebelum menyeberang. Jadi suasana pantai, jadi saking bagusnya aku ya kepengen ya kepo juga, aku turun nih, aku rekamin ya di situ. Agak jauh dari sini maju ada bangunan ini ya. Pandangannya bagus, sempet-sempetin turun nih. Kita lihat Pulau Bali. Jadi aku berhenti di sini, aku rekamin deh ini suasana laut dan Bali. Wah, Bali sudah kelihatan. Jadi kalau di film Lord of the Ring itu Mordor, weh, lebay banget sih. Oke, ini 500 meter dari Ketapang, itu kita sudah lewat stasiun Ketapang sebelah kanan dan kita sudah masuk di pelabuhan. Ini jam 3 sore kita masuk ke pelabuhan Ketapang. Itu kita masuk lurus ya, nah besok pagi rencananya, dan kita maunya sih rapid dulu ya supaya besok nggak terlalu ribet. Jadi kita di sebelah kiri ini, sebelahnya penjualan tiket online, ini ada rapid 260.000 untuk 2 orang. Jadi yang anak di bawah 12 tahun nggak perlu rapid dan cukup 20 menit prosesnya. Oh ya, sepanjang perjalanan dari Sidoarjo sampai ke Ketapang ya, itu udah ada pemeriksaan, jadi di jalan lancar aja. Setelah rapid kita mau ke penginapan, tapi karena masih sore kita ke Pantai Pum dan tutup pantainya. Jadi kita lihat di ujung sana ada Yacht Club. Mungkin kita review ya kapan-kapan ya, ditunggu ya. Makanya subscribe dulu ya supaya tidak ketinggalan banyak sekali video-video menarik. Dan kita sudah nyampe ke penginapan. Ini kecil, murah,
ada kolam renang dan dapatnya cuma 168.000 itu 2 kamar ya, tidak terlalu bagus tapi lumayan lah untuk menginap semalam. Seperti ini ya, tidak saya review tapi saya tunjukin sepintas saja. Seperti ini ruangan kamarnya dan ini kamar mandinya di sebelah, kecil tapi cukup bersih. Kita pesen dulu makanan untuk besok pagi karena pagi-pagi kita akan berangkat, jadi pesen sama ibu penginapan. Dan untuk makan malamnya kita pesen GoFood 38.000, sate 20 tusuk dan nasinya sisa dari yang Probolinggo tadi masih ada, cukup banyak. Ini untuk makan pagi 45.000 ya, dapat 2 nasi goreng dan 1 mie goreng. Jadi kita makan di hotel, langsung berangkat pagi-pagi sekali jam 6:30 pagi. Itu suasananya depan penginapan ya, cukup kecil jalannya dan kita langsung jalan menuju tempat validasi. Tiba di sini jam 7 kurang dikit lah. Dan ternyata proses validasinya 2 jam, antrinya tidak karu-karuan, jadi ruwet. Bisa dicek ya untuk penyeberangan di Ketapang ini lebih detail di video yang sudah diupload. Juga penyeberangan waktu kembali dari Bali, banyak informasi yang di dalamnya dan proses secara detail supaya teman-teman tidak mengulangi keruwetan-keruwetan ya yang terjadi, supaya penyeberangannya lebih mudah. Total biaya penyeberangan ini 188.000 dan untuk rincian detailnya ada juga di video penyeberangannya lebih lengkap. Untuk penyeberangan itu makan waktu 1 jam ya, dan sedangkan di Bali ternyata masih dicegat, diperiksa 30 menit dan akhirnya kita tiba di Bali, memasuki Bali jam 11.30 WITA ya. Jadi semua rencana makan siang di Bali buyar karena ruwetnya proses sekali. Dan akhirnya ya kita memutuskan untuk lanjut ke Bali, ke Kuta, dan kita akan makan di Kuta. Mungkin agak sedikit menahan lapar karena telat makan siang. Nah ini waktu nyampe di Bali suasananya beda ya sama di Pulau Jawa. Jadi kita pertama kali di pelabuhan keluar, kita disambut oleh hutan yang cukup lebat. Jadi ini seperti kayak hutan lindungnya di Bali ya. Terus ngomong-ngomong yang kemarin kita perjalanan dari Sidoarjo sampai Ketapang itu sekitar 293 km. Nah, sedangkan kalau dari jarak setelah nyebrang Gilimanuk ke Kutai itu 135 km. Jadi kalau di total itu jaraknya 428 km ya. Nah, ini kita cek di Google Map. Ini ternyata 433 km, ada selisih 5 km. Jadi kemungkinan yang Google Map itu menghitung jarak penyeberangan. Ya, memang nyebrang itu sekitar 5 km. Dan durasinya 9 jam 30 menitan ya. Nah itu kira-kira ya sama dengan yang waktu kita tempuh ya. Total kita hitung 13 jam, berarti ada selisih 3,5 jam ya. 3,5 jam yang ruwet-ruwetnya di penyeberangan ya. Nah sedangkan kalau kita cukup makan sekali ya di Probolinggo itu 1,5 jam, berarti ya total 14,5 jam ya perjalanan. Mungkin kalau makan lagi tinggal dijumlah. Itu kita menginap semalam nggak dihitung ya, karena dianggap kalau kita durasi jalan terus sampai Bali dan berhenti hanya makan itu berapa lama kira-kira. Oke, kita langsung melanjutkan. Ini kita di tengah hutan, banyak sekali monyet di sana. Ini beda sama yang tadi Banyuwangi sama sini karena beda kampung halamannya ya, satu di Jawa, satu di Bali. Monyet nyebrang, dadah, what's your name? Aduh, anak-anak monyet, bolehkah aku bawa satu pulang? Kan gak ada yang punya. Tapi galak biasanya kalau gini nih, ngamuk. Oh no. Galak, belum jinak. Soalnya kamu buat kerangkeng, cekrang ya. Pulang dipiara, dilatih bicara dan bekerja. Bekerja. Gak tahu. Ini karena makannya telat ya. Kita dari Surabaya memang sudah antisipasi bawa snack dari rumah. Jadi selama perjalanan kita ngemil snack supaya untuk nahan lapar. Dan juga waktu malam kemarin kan kita beli GoFood sate ya. Itu anak-anak memang makan abon karena anak-anak nggak suka sate seperti itu. Jadi mereka makan abon dari rumah dan nasinya dari Probolinggo masih sisa banyak. Oke, sudah nonton sampai segini jauh ya. Kalau belum subscribe dulu ya. Karena kita akan banyak ulasan yang menarik-menarik, yang rugi kalau dilewatkan. Supaya bisa update terus ya. Dan ini pemandangan perjalanan ke Bali saya tunjukkan sepintas-sepintas, mungkin ada teman-teman yang pernah mengenali daerah tersebut.
Ini kita sudah memasuki daerah Kuta, tiba di sini jam 3 sore 15.00 ya. Itu perjalanan Gilimanuk ke Kuta 3,5 jam. Itu ternyata ya dari Gilimanuk ke Kuta lancar, gak ada pemeriksaan. Jadi totally dari Sidoarjo ke Kuta gak ada pemeriksaan sama sekali ya, kecuali di penyeberangan saja. Jadi di jalan ya lancar aja. Nah, ini rincian biaya perjalanan dari tadi sampai sini saya rekap ya, total tadi sekitar 878.000. Itu total perjalanan saja. Nah, kalau ditambah dengan makan dan penginapan ya ini saya rekap juga totalnya di 524.000. Tinggal dijumlahin, kalau mau perjalanan saja ya tadi yang pertama, yang kalau gabung sama makan ya kira-kira sekitar itu. Ini sudah sampai di Bali. Cara ini kita langsung makan ke sate, tapi tutup satenya. Ini ada sate house ini di Google, tutup ya, kita terpaksa kita makan sebelahnya Ocha Cafe karena ada lapar banget ya. Total harga di sini 149.000, nanti kita ulas ya berikutnya. Dan ini akan saya tampilkan di Pelabuhan Gilimanuk ya, yang tadi belum sempat diperlihatkan. Ini view dari udara. Oke, ini akan bersambung lagi ya ke 3 hari berlibur di Bali serta ulasan-ulasan ke tempat-tempat wisata maupun kuliner di sekitar Bali ya. Sampai jumpa di liburan yang berikutnya.